Dalam perjalanan pelaksanaan tugas kegembalaan, setiap gembala ditantang untuk fokus mencintai Tuhan, antara lain dengan setia melaksanakan kehendak-Nya dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Inilah tanda cinta kepada Tuhan. Tidak jarang orang dihadapkan dengan godaan-godaan yang berupaya mengarahkan perhatiannya kepada yang lain-lain. Kita bisa merasakan itu. Banyak godaan-godaan yang datang yang berupaya mengarahkan kita bukan kepada, terutama kepada cinta terhadap Tuhan, tetapi kepada yang lain-lain. Entah cinta terhadap diri, entah cinta terhadap orang-orang tertentu, entah cinta terhadap barang, entah cinta terhadap kesenangan, dan lain sebagainya. Bukan pertama-tama kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menyimak apa yang disabdakan Tuhan atau yang dikemukakan Tuhan kepada Petrus, Tuhan menginginkan agar cinta yang pertama dan terutama itu terarah kepada Dia. Dan Petrus telah melewati uji coba itu. Petrus menjawab juga dengan segala ketulusan, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau. Cinta kepada Tuhan dalam seluruh hidup dan karya tidak bisa dinomorduakan, karena akan berakibat merosotnya nilai pengabdian kepada Allah terkait dengan hidup dan karya itu. Kalau kita nomorduakan cinta kepada Allah, pengabdian kita merosot nilainya. Karena bisa jadi kita akhirnya mengarahkan perhatian bukan kepada Allah pertama-tama, tetapi kepada yang lain-lain. Nah, berkaitan dengan tugas kegembalaan, seorang imam, pertanyaan yang sama pasti dikemukakan kepada kita. Apakah engkau mencintai aku lebih daripada mereka? Beranikah kita menjawab seperti Petrus, Tuhan, Engkau tahu aku mencintai Engkau lebih daripada yang lain-lain? Karena konsekuensinya jelas. Kalau kita berani menjawab seperti Petrus, kita juga harus siap dibelenggu. Sebab kadang-kadang Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang enak dan nyaman, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang barangkali tidak enak dan tidak nyaman, yang membutuhkan pengorbanan. Dan bukan hanya fisik, tapi waktu, kesenangan pribadi, kenyamanan hidup. Sebagai imam, sebagai apa saja. Dan konsekuensi lain, kita kalau berani mengatakan, Tuhan, aku sungguh mencintai Engkau, kita siap untuk digiring kemana saja. Jadi sebagai insan yang menempatkan pengabdian kepada Tuhan pada peringkat pertama, para gembala akan selalu bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku perbuat? Bukan seperti yang kuinginkan, tetapi seturut kehendak-Mu. Inilah pertanyaan balik kita kepada Tuhan. Setiap kali kita bergerak, kita mau melakukan apa, kita bertanya kepada Tuhan. Jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan, aku harus bertanya. Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku perbuat? Bukan yang aku kehendaki, tetapi yang Engkau kehendaki. Dan sekali lagi ini menuntut dari kita suatu pengorbanan, kesediaan untuk mempertahankan kehendak Tuhan pada peringkat pertama. Itu menuntut dari kita suatu pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan dan lain sebagainya. Saya pernah bercerita pengalaman saya sebagai imam atau pastor paroki di Tebet. Pada tahun-tahun antara 12 sampai 16. Satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan.
Tengah malam, bukan tengah malam, tapi dini hari. Jam 2 dini hari. Orang mengetuk pastoran dan minta saya mengurapi orang sakit karena orang itu sedang dalam sekarat maut. Jam 2 pagi, sedang enak tidur pulas, saya dibangunkan. Karena merasa enak tidur, badan capek, saya mengatakan, tidakkah bisa besok pagi saja? Tetapi setelah orang itu pergi, saya berpikir, kematian tidak bisa ditunda. Kematian, tunggu besok ya jemput orang itu. Saya belum kasih dia perminyakan. Tunggu besok ya. Tapi kalau kematian menjemput, besok sudah terlambat. Saya tersadar, saya harus berkorban, bangun, dan pergi. Dan saya pergi, cari taksi, menyusul orang itu ke rumah sakit, mengurapi mamanya yang sedang terbaring di rumah sakit. Saya merasa lega, karena saya melaksanakan tugas yang dikehendaki Tuhan, bukan yang saya kehendaki. Kehendak saya ialah tidur, berbaring di kasur, di atas kasur yang empuk, bukannya pergi ke sana, tetapi suara hati, suara Tuhan mengetuk batin saya dan mengatakan, kau harus pergi karena kematian tidak bisa ditunda. Bukan engkau yang menentukan hidup dan mati orang. Kau harus melayani. Ini sekedar kisah betapa kita harus pertama-tama mengutamakan kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki, aku perbuat sekarang. Dini hari jam 2 malam. Kalau kau menghendaki saya pergi, oke. Walaupun pada awalnya ada keengganan, tapi saya harus melawan keengganan saya. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman lain, saudara dan saudari, dalam pelaksanaan tugas kita sebagai imam. Ini hanya satu, masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Dan kalian sebagai calon imam harus memiliki satu konsep bagaimana menjadi imam yang benar dan baik nantinya. Konsep pertama, mengutamakan kasih terhadap Tuhan, bukan terhadap diri sendiri. Yang kedua, siap itu dibawa kemana saja, pergi kemana saja. Pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki ku perbuat? Setelah merenung, kita akhirnya bisa sadar, Tuhan menghendaki saya buat ini, saya buat. Nah, kalau begitu, kita menjadi orang yang terberkati oleh Tuhan, sebab kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam pengabdian kepadanya dan kepada sesama, lebih daripada melaksanakan kehendak sendiri. Tidak gampang tentunya, saudara-saudari. Tidak enak untuk diri sendiri. Tidur nyenyak, nyaman di atas kasur lebih enak daripada pergi bangun, berjalan dan dalam rasa kantuk memberkati orang atau mengurapi orang yang sakit. Tentu sebagai manusia. Tapi kita harus melawan kemanusiaan kita demi melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi saya memahami pertanyaan Tuhan kepada Petrus demikian. Petrus anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Tapi Tuhan ingin pastikan bahwa dia sudah berubah, sebab dia pernah mengkhianati sampai 3 kali. Aku tidak mengenal orang itu. Nah, sesudah 3 kali dia mengkhianati Yesus atau menyangkal Yesus, ayam berkokok. Tuhan sudah memprediksi itu. Dan jangan sekali lagi terjadi hal seperti itu pada Petrus. Maka Tuhan bertanya sampai 3 kali juga, benarkah engkau mencintai aku lebih daripada yang lain? Dan Petrus merasa Tuhan sudah 3 kali bertanya, mengemukakan pertanyaan yang sama. Ini suatu pertanyaan yang serius. Dan dengan segala ketulusan
Petrus menjawab, engkau tahu, aku mencintai engkau. Nah, marilah kita saling mendukung saudara-saudari, agar seperti Petrus, kita menyesali masa lampau yang kelam, kita memulai sesuatu yang baru, dan Tuhan kiranya boleh memastikan bahwa kita mau mencintai Dia. Pertanyaan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki ku perbuat, selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Kiranya demikian. Tuhan memberkati.